Hari ini kita akan membahas bagaimana kita kepada tetangga kita. Mudah-mudahan walaupun tidak banyak yang akan kami sampaikan, ada satu manfaat yang bisa kita rasakan. Amin Allahumma amin. Di dalam hubungan bertetangga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah, an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka berkatalah yang baik, atau kalau tidak bisa berkata yang baik, liyasmut, diamlah. Hari ini berapa banyak konflik, bagaimana berita-berita kita hari belakangan ini disuguhi dengan berbagai konflik yang tidak berkesudahan, disuguhi dengan pro kontra yang tidak ada henti-hentinya, saling komentar, saling menjelekkan, berawal dari kata-kata yang tidak terkontrol. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menintrospeksi diri dan menjaga setiap apa yang kita ucapkan. Dilanjutkan, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, falyukrim jarahu. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan barang siapa yang beriman kepada Allah, iman kepada hari akhir, maka dia harus menghormati, memuliakan tetangganya. Dilanjutkan, wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah, barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tamu. Tiga ini menjadi pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di antara tiga pesan ini adalah berbuat baik kepada tetangga, menghormati tetangga. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Ummul Mukminin an Aisyah radhiyallahu anha, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma zala yusini Jibrilu, tidaklah berhenti-henti berwasiat kepadaku Jibril bil jari. Apa wasiat daripada Jibril? Jibril berwasiat tentang tetangga. Hatta dhanantu, sehingga aku kadang-kadang menyangka, annahu, sesungguhnya pesan itu, sayuwarisuhu, annahu, sesungguhnya tetangga, sayuwarisuhu, akan menjadi ahli waris. Saking seringnya malaikat Jibril berpesan tentang tetangga, Rasulullah sampai-sampai menyangka jangan-jangan tetangga ini bisa menjadi ahli waris. Ini menunjukkan betapa pentingnya berbuat baik dengan tetangga. Diceritakan dari Abi Shuraih anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Rasulullah sampai 3 kali bersumpah dengan menafatkan lafzul jalalah, wallahi, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Kila dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man ya Rasulullah, siapakah yang engkau maksudkan dengan orang yang tidak beriman? Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, allazi la ya'man jaruhu bawayiqahu, mereka yang dikatakan la yu'minu billah, tidak beriman kepada Allah, adalah orang-orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan. Sebagian semua ulama ahlu sunnah wal jamaah menafsirkan
lafaz la yu'minu dengan ai yang kusuk imanuhu. Maksudnya bukan berarti mereka tidak beriman, lepas dari Islam, tetapi imannya adalah berkurang. Siapa imannya yang berkurang? Mereka yang tetangganya tidak aman darinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kenapa begitu penting seorang tetangga harus menjaga dirinya agar tidak menyakiti tetangganya yang lain? Li'annal jar haqqun ala jarih. Selanjutnya diceritakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, Abu Hurairah berkata, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan seseorang. Anna fulanata tusallil laila, ada seorang wanita tusallil laila yang gemar melakukan salat malam, melakukan salat sunnah. Wa tasumun nahara, dan di siangnya dia berpuasa. Wa fi lisanuha, tetapi di mulutnya, tetapi di lisannya syai'un, ada sesuatu yu'zi jiranaha salitatun, tapi di lisannya ada sesuatu yang membuat tetangganya menjadi sakit. Qal, apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan dari ibadahnya, tidak ada suatu pahala yang membuat dia menjadi baik, tetapi dia finnar, dia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Wakila lahu, dan diaturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaliknya, ada seseorang juga, anna fulanata, sesungguhnya ada seorang wanita tusallil maktubah, yang dalam kesehariannya solatnya hanyalah solat fardu saja yang dia kerjakan. Wa tasumu ramadhana, dan puasanya hanya puasa Ramadan saja. Wa tatasaddaqu bil athwari, dan hanya bersedekah dengan keju. Walaysa laha syai'un ghairu, karena dia memang tidak punya apa-apa selainnya. Wala tu'zi, wala tu'zi wala tu'zi ahadan, tetapi dia tidak menyakiti seseorang pun. Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hiya fil jannah, orang itu akan masuk surga. Walaupun seseorang ibadahnya luar biasa, salat malamnya selalu sering dikerjakan, salat sunnah dikerjakan, puasa sunnah dikerjakan, tetapi ketika mulutnya membuat sakit orang lain, maka dia finnar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, ketika ada seseorang yang hanya salat fardu saja yang dia kerjakan, puasa yang wajib saja yang dia kerjakan, puasa Ramadan, zakatnya dia kerjakan, tidak melebihi dari sesuatu yang dia miliki, sekedar kewajiban saja, tetapi mulutnya bisa berbuat baik, menyenangkan orang banyak, maka dia fil jannah, maka dia akan ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan an Umar radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la yashba'u ar-rajulu duna jarih, jangan sampai ada seseorang yang kenyang tetapi tetangganya hidup di dalam kelaparan. Selanjutnya ada sebuah hadis an Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya Abu Dzar, hei Abu Dzar, idza tabakhta marakatan, ketika engkau memasak kuah, fa'aksir ma'aha, maka perbanyaklah airnya. Wa ta'ahad jiranak, dan berilah kepada tetangganya. Begitu hubungan antar tetangga sangat dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan dari an Abi Hurairah qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul,
adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda, ya nisa'al muslimati, wahai perempuan-perempuan orang Islam, la tahkiranna jaratun bi jaratiha, janganlah sampai meremehkan seorang tetangga kepada tetangganya yang lain, walau firsani syatin, walaupun hadiah yang diberikan merupakan hanyalah kuah yang terdiri dari tulang-tulang belakang, yang dagingnya hanya sedikit. Menunjukkan bagaimana pentingnya walaupun beramal dengan sesuatu yang mungkin tidaklah besar, hanya kuah dengan tulang-tulang yang hanya dagingnya hanya sedikit, tetapi itu adalah suatu hal yang penting untuk membina hubungan antar tetangga. Bahkan disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari, dan tetangga zil qurba yang mempunyai kerabatan, wal jaril junubi, ataupun tetangga yang tidak mempunyai kerabatan, atau bisa dimaknakan tetangga yang dekat atau tetangga yang jauh. Tetap kita mempunyai kewajiban untuk membina kebaikan dengan mereka, karena seorang akan menjadi baik, seorang akan menjadi buruk di pandangan orang-orang. Yang menentukan kadang-kadang adalah tetangganya. Ketika tetangganya ini bermusuhan, maka apapun yang kita kerjakan akan dikomentari sesuatu yang negatif oleh tetangga kita. Ketika kita baik kepada tetangga, maka dia akan secara tidak langsung akan menjadi corong promosi kebaikan nama kita. Itulah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memesankan hubungan baik dengan tetangga.